atau menentukan pilihannya. Nah, kalau logistik ini tidak ada, mereka juga tidak bisa untuk melakukan pilihan itu. Maka teman-teman hati-hatian kami dari KPU Provinsi ataupun KPU Kota Kabupaten untuk memilih titik-titik TPS yang tentu yang tadi kita sampaikan tidak terpengaruh oleh karena ini musim sudah mulai hujan kan. Nah, tentu ini juga kepada KPU Kota Kabupaten, kepada PPK PPS untuk fokus apa yang menjadi problematika di lapangan ketika itu harus misalkan kalau selesai bagaimana, tidak selesai bagaimana, maka harus terdokumentasikan dan tercatat. Itu ada norma yang memang nanti ada kawan-kawan Bawaslu mungkin. Ya, itu ranahnya Bawaslu. Kita tahu bahwa di 187 misalkan harimaumu ya Pak Agus ya. Kalau sekarang jempol Pak. Harimau. Sekarang yang harimau itu jempol hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah di siang hari ini di studio KPU Provinsi Banten sudah hadir narasumber Faiz yang luar biasa. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Yang pertama adalah Komisioner KPU Provinsi Banten. Beliau adalah Bapak Agus Muslim. Assalamualaikum Bapak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya Pak ya. Berarti ini hari-hari yang lebih banyak begadangnya ketimbang tidurnya. Siap. Kira-kira begitu. Kira-kira sehari tidur cuma 3 jam kayaknya Pak. Kalau udah lelah baru kita tidur. Ya, tetap semangat Pak, jaga kesehatan ya. Bismillah. Siap. Dan juga alhamdulillah di studio KPU Provinsi Banten di siang hari ini juga sudah hadir akademisi. Beliau adalah Bapak Dr. Jem. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih muda, luar biasa. Beliau adalah dari Staida ya Pak ya? Staida Banten. Staida Banten. Mungkin sebelum Faiz lebih banyak berbicara soal di masa tenang ini Pak Agus, karena kita nanti tepat di hari Minggu, Minggu, Senin, Selasa itu sudah masa hari tenang, Rabu kemudian pencoblosan. Tapi sebelum ke masa tenang sampai dengan hari ini persiapan KPU untuk tanggal 27 November sudah sejauh mana? Sudah siap 100% atau seperti apa? Terima kasih Kang Is, pemirsa Ekspres yang saya hormati dan saya banggakan. Kang Is, begini, kaitan dengan tahapan ini tahapan yang menentukan ya, tahapan yang menentukan pasca tahapan kampanye di akhir ini adalah lalu kemudian masuk masa tenang. Nah, sebelum saya coba masuk ke masa tenang adalah hari ini teman-teman di provinsi juga di 8 kota kabupaten sedang menyiapkan tentu adalah alat kelengkapan pencoblosan. Alat kelengkapan pelaksanaan kegiatan yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yakni adalah melakukan kegiatan pemilihan kepada mereka yang sudah memiliki atau menentukan pilihannya. Nah, kalau logistik ini tidak ada, mereka juga tidak bisa untuk melakukan pilihan itu. Maka teman-teman di KPU Kota Kabupaten ataupun di kota kabupaten yang sedang hari ini sedang menyiapkan itu sudah sampai kesiapannya di tingkat kecamatan. Kemarin pendistribusian logistik terkhusus kaitan dengan surat suara dan lainnya, memang beberapa logistik masih dalam kemasan-kemasan di tingkat kecamatan. Tinggal memang info terakhir kemarin Kang Is, teman-teman kota kabupaten yang juga dalam monitoring teman-teman KPU provinsi itu alhamdulillah kaitan dengan kesiapan walaupun dinamika kemarin kita akui misalkan ada kekurangan surat suara gitu kan. Ada yang cuman memang tidak terlalu banyak ya, hanya di beberapa kota kabupaten saja dan itu sudah terantisipasi dengan baik kaitan dengan logistik pemilihan ini gitu. Nah, kaitan dengan kesiapan apa yang harus dan wajib sifatnya kita siapkan adalah juga tidak terlepas dari kontrol dari nanti teman-teman kota kabupaten, KPU kota kabupaten kasih kesiapan dengan tentu penetapan TPS, jangan sampai nanti persoalan-persoalan yang juga ini bagian dari evaluasi yang kita lakukan di pemilu 2024 kemarin, ada PSU ya, kemudian juga ada lanjutan ya, karena
kondisi TPS banjir ya kan, terkhusus misalkan dominasi di Tangerang Raya ya, di Kota Tangerang, di Kota Tangerang Selatan yang ada pemungutan suara itu kita ulang gitu kan, karena persoalan faktor geografis yang ada. Nah, ini juga sudah kita antisipasi, mudah-mudahan karena memang DPT kita hari ini berjumlah 8.926.662 DPT yang kemudian TPS-nya itu tidak banyak, setengahnya dari jumlah DPT yang ada di pemilu 2024 kemarin yang berjumlah 17.231. Tentu ini juga kehati-hatian kami dari KPU Provinsi ataupun KPU Kota Kabupaten untuk memilih titik-titik TPS yang tentu yang tadi kita sampaikan tidak terpengaruh oleh, karena ini musim sudah mulai hujan kan. Nah, tentu ini juga bagian dari antisipasi yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Saya pikir itu. Siap. Jadi memang kesiapannya sudah Insya Allah, sangat siap. Sangat siap. Termasuk tadi Pak Agus, tadi pagi Faiz baru dapat surat selembarnya tuh dari kawan-kawan PPS ya, Pak. Ya, betul. Untuk datang ke TPS nanti 27 November ya. Nah, jadi jangan lupa nih masyarakat Banten 27 November datang ke TPS, tentukan pilihan. Artinya memang kalau berbicara kesiapan sudah siap, Pak. Ini tepat nanti dari hari Minggu sampai hari Selasa kita sudah masuk masa tenang. Mungkin masyarakat lagi tenang-tenangnya, tapi kalau KPU kan lagi sibuk-sibuknya. Bisa diinformasikan sebenarnya di masa tenang ini apa yang tidak boleh, apa yang boleh, baik itu dari pasangan, baik itu dari masyarakat, yang dilarang dan seperti apa, Pak Agus? Ya, masa tenang konon kalau di luar sana bagi pasangan calon adalah bukan masa tenang gitu kan, justru masa tegang gitu kan. Gitu kan, menanti nih kan kaitan dengan 27 November ini apakah mereka mendapatkan apresiasi dari masyarakat atau tidak. Tentu kita dari KPU Provinsi Banten dan Kota Kabupaten tidak tidak hanya fokus pada sisi pelaksanaan tahapan pemilihan, tapi juga kita fokus bagaimana kemudian masyarakat ini betul-betul dapat mengejawantahkan haknya dalam konteks pilihannya itu betul-betul berjalan sesuai dengan koridor dan prosedur yang sudah kita tentukan. Tentu ini kaitan dengan apa? Kaitan dengan kesiapan logistik yang memang juga menjadi prioritas kita. Yang kedua, rekan yang hari ini sedang mendengarkan podcast ini juga patut juga tidak hanya pada konteks kita cerdas dalam memilih, juga masa tenang ini adalah bagian masyarakat untuk juga fokus menentukan pilihannya, karena masa tenang 3 hari nanti dimulai dari Minggu, Senin, Selasa itu adalah konsentrasi tidak hanya bagaimana kemudian menjaga bahwa pilkadanya harus berintegritas, tapi bagi masyarakat yang sudah terdaftar di DPT, yang kemudian juga DPT ini kan ada juga sumbernya, ada 3 ya, ada DPT, ada DPTB, dan terakhir nanti ada DPK yang memiliki KTP langsung, dia bisa memilih langsung pada pukul 12 sampai pukul 1. Nah, ini saya berharap kepada masyarakat masa tenang ini juga adalah sebagaimana kita pahami adalah bagian konsentrasi masyarakat untuk betul-betul fokus atas apa yang menjadi pilihannya. Jangan sampai pilihannya, mohon maaf ya, terkontaminasi oleh sumber-sumber pilihan yang justru tidak bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Makanya kita selalu menyampaikan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi termasuk dalam forum ini adalah saya berharap bahwa atas apa yang menjadi pilihannya berdasarkan rekam jejak ya, visi misi lalu program, tidak hanya sebatas itu, juga bagaimana kiprah kemudian ke depan atas apa yang menjadi program-program dari
pasangan calon, tentu kita tahu bahwa pasangan calon di Provinsi Banten ini ada 2 gitu kan. Tinggal bagaimana mereka bisa menentukan dari 2 calon ini, mereka bisa memilih mana yang terbaik menurut masyarakat, kira-kira begitu. Siap. Jadi gitu. bukan masa tenang ya bagi pasangan calon, masa tegang ya Pak. Iya. Tapi tadi belum dijawab Pak Agus. Sebenarnya apa yang tidak boleh dan boleh itu gini, pertanyaan Pak Is belum dijawab tadi. Gini Kang Is, kaitan dengan masa tenang itu kan masa di mana tidak diperbolehkannya siapapun itu, baik KPU itu sendiri, pasangan calon, masyarakat yang relawan pendukung tidak boleh melakukan tindakan atau aktivitas yang bersifat kampanye. Oh siap. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa jika memang masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kampanye di masa tenang, itu tentu ada norma yang memang nanti ada kawan-kawan Bawaslu mungkin. Ya, itu ranahnya Bawaslu. Kita tahu bahwa di 187 misalkan tidak boleh setiap orang melakukan tindakan atau aktivitas kampanye di masa tenang. Betul. Gitu, jadi ini peraturannya tidak hanya berlaku kepada pasangan calon, setiap orang. Kemudian relawan, pendukung, simpatisan, tapi semua orang. Masyarakat biasa pun tidak boleh melakukan kampanye di masa tenang. Kalau dilanggar ya Bawaslu yang akan turun tangan. Nah, itu nanti Bawaslu yang bertindak. Termasuk KPK sudah mulai turunkan ya. Bagus ya. Mungkin ke Pak Dr. Jam ini. Pak Dr. artinya kalau kita melihat Provinsi Banten saja, kita berbicara Provinsi Banten ada 2 pasangan calon. Nomor 1 dan juga nomor 2. Kita juga sudah menyaksikan debat pertama, debat kedua kemarin baru saja beberapa hari yang lalu adalah debat pamungkas ya, debat pamungkas dari masing-masing pasangan calon. Dari ketiga debat yang sudah disajikan, dipertontonkan kepada masyarakat, apakah memang sudah mewakili? Apakah sudah greget nih dari kacamata akademisi, Pak Dokter? Kalau dilihat dari hasil debat, terima kasih Kang Fadil dari Menko, dari Ekbis Banten yang saat ini sudah mengundang kami sebagai akademisi. Baik, untuk terkait mengenai debat yang sudah-sudah pun ya sudah mengamati, intinya untuk masyarakat Banten ini sudah cerdas. Itu seperti yang disampaikan tadi sama. Tapi kalau dari debatnya greget nggak sih dari kacamata akademisi? Apa nggak greget nih? Jadi kalau greget itu kan dalam konteksnya gini. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa jadi tugas di Banten itu adalah hal yang berat, tidak cocok untuk titik-titik. Gitu. Pak Is tahu ya. Jadi itu kan di skip saja. Sebenarnya kalau untuk pemimpin di Banten ini baik perempuan ataupun laki-laki sama, karena pada intinya masyarakat Banten itu sudah cerdas, cerdas. Dan untuk mengantisipasi kekhawatiran dari KPU pun terkait mengenai gerakan-gerakan politik yang di bawah tangan dan lain sebagainya di masa-masa tenang. Dalam istilah lain itu adalah serangan fajar mungkin. Tapi saya yakin masyarakat Banten itu sudah cerdas. Ya mungkin saja kalau untuk rizkinya bisa diambil. Tapi untuk pilihannya kita semua sudah bisa menilai berdasarkan hasil debat yang sudah 3 putaran. Jadi ya pada intinya masyarakat Banten itu sudah tidak bisa dibohongi. Siap. Jadi kalau pertanyaan Pak Is dari 3 debat sebelumnya greget apa enggak nih? Enggak. Kurang greget. Ini PR nih buat KPU artinya kalau ngadain debat-debat lagi yang lebih greget gitu kan. Ada komisioner ya di sini sebagai penyelenggara debat. Kalau untuk penyelenggaranya sudah pas. Yang bikin greget itu kan yang berbicaranya yang menyampaikan. Jadi kalau untuk penyelenggaranya sudah pas. Siap. Apakah nanti komposisinya diubah atau seperti apa? Berarti PR juga nih buat teman-teman KPU biar debat itu lebih greget lagi ke depan. Artinya tadi Pak Dokter juga sudah menyampaikan dari debat 1, debat 2 dan debat 3. Balik lagi kita rasanya kalau ngomongin money politik atau politik uang ini kan tidak bisa dipisahkan gitu dari pesta demokrasi. Ini bahkan di Indonesia, tidak hanya di Banten, dari Sabang sampai Merauke. Dan memang rasanya politik uang ini untuk benar-benar dihilangkan rasanya berat sekali. Optimiskah di Pilkada Banten 2024 ini bisa
bisa tidak seganas yang sebelum-sebelumnya, Pak Dokter? Mungkin gerakan di bawah tangan itu ada ya Kang Faiz ya. Ada, tetapi kembali lagi seperti pernyataan saya di awal bahwa masyarakat Banten itu sudah cerdas. Sudah cerdas. Justru kalau misalkan ada pasangan politik, paslon yang melakukan hal-hal seperti itu justru merugikan dirinya sendiri. Sudah merugikan dirinya sendiri karena posisinya kecerdasan masyarakat Banten itu ya kita pakai matematika saja ya. Jika orang itu mau mengeluarkan uang, secara otomatis dia berpikir bagaimana cara balik uangnya gitu kan. Jadi seperti itu. Makanya ada tanda-tanda tuh bagi kalangan akademisi kalau misalkan ada posisinya paslon yang menggunakan cara-cara seperti itu untuk meraup suara, itu bisa merugikan dirinya. Siap Pak Dokter, kalau kita melihat dari jumlah DPT ini Pak Agus ya, kalau kita melihat dari jumlah DPT di 2024 ini dari apa yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Agus, mungkin satu pertanyaan lagi ke Pak Dokter. Ini mayoritas adalah teman-teman milenial, generasi muda, generasi yang relatif masih sangat muda gitu kan ya, produktif gitu bisa dikatakan. Biasanya kan generasi muda ini sangat mudah terprovokasi, mohon maaf, hoak, ujaran kebencian. Kalau dulu kan ada istilah mulutmu harimaumu ya Pak Agus ya. Kalau sekarang jempol. Harimaumu. Sekarang yang harimau itu jempol, hati-hati. Ini dari kacamata akademisi, apakah memang peran sosial media terutama informasi yang memang sangat sulit dibendung di Provinsi Banten ini seperti apa Pak Dokter? Sepertinya kalau berita hoax di Banten itu tidak seperti di daerah-daerah yang lain. Dan saya yakin untuk generasi Z ini, generasi Z dalam arti pemilih milenial itu justru lebih cerdas. Justru lebih cerdas dibandingkan dengan usia-usia yang sepuh. Justru yang kami khawatir. Sepuhnya ke Pak Agus. Justru yang kami khawatirkan adalah pemilih-pemilih yang sepuh. Khususnya disabilitas. Karena kalau disabilitas itu kan mau tidak mau harus diantar. Mau tidak mau bagi yang tunanetra dan lain sebagainya harus dicobloskan. Nah, justru kekhawatiran kami di akademisi untuk hak pilih yang ini yang perlu yang perlu kita digarisbawahi. Karena kalau untuk generasi milenial itu sudah cukup luar biasa dan sudah mengerti. Siap ya. Jadi memang sudah tahu juga konsekuensinya. Karena ngomongin soal politik uang tadi Pak Dokter, tidak hanya yang memberi ya Pak ya, tapi yang menerima pun ada hukumannya. Jadi hati-hati. Pemberi dan penerima sama-sama sepuh itu. Pak Dokter, tadi juga sempat disinggung, sekarang kita lagi musim hujan. Ada beberapa titik di Provinsi Banten yang mohon maaf pencoblosannya harus pakai mengirim logistik surat suaranya harus pakai kapal laut karena kan ada beberapa di tempat ya Pulau Bunda mungkin ya. Bagaimana koordinasi sejauh ini dengan teman-teman BPBD mungkin kepolisian untuk agar bagaimana kertas suara logistik ini tetap aman, tidak kehujanan, kemudian ketika banjir dan lain sebagainya, tentu prediksi tidak bisa kita cuaca tidak bisa kita prediksi Pak Agus. Kaitan dengan apa yang tadi disampaikan, tentu ini juga bagian dari evaluasi pemilu sebelumnya, bahwa kaitan dengan penghantaran logistik, tentu ini adalah wajib hukumnya untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder yang ada. Tidak hanya pada sisi pengamanan kotak suara ya, yang di dalamnya ada alat-alat kelengkapan pencoblosan, juga kaitan dengan sampainya ke sana itu dalam kondisi baik atau tidak. Ya itu. Yang begitu kan ya, jangan sampai nanti karena musim hujan, kehujanan, sampai sana logistiknya sampai, tapi misalkan terjadi kerusakan. Nah itu juga kita antisipasi, kita koordinasi tidak hanya dengan dengan kepolisian, tidak hanya dengan teman-teman yang ada di bawah ya, PPK, PPS, tentu kita juga koordinasi dengan, kan kalau ke Pulau Tunda itu harus pakai kapal ya, itu kapalnya kapal yang harus seperti apa dan sebagainya, tentu itu sudah dikonsolidasikan secara keseluruhan dengan teman-teman misalkan di KPU Kabupaten Serang gitu kan, yang memiliki akses dan
wilayah kepemilihan di sana gitu kan, Yes. seperti itu sudah kita konsolidasikan. Nah, kaitan dengan apa yang tadi disampaikan di awal, kaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh, misalkan juga kita sudah melakukan koordinasi dan komunikasi ya dengan stakeholder kaitan dengan misalkan penertiban alat peraga kampanye. Yes. Karena apa namanya, subjek dalam konteks pemilihan ini tidak hanya penyelenggara, tidak hanya KPU, Bawaslu, tidak hanya pasangan calon, tidak hanya dua yang berinteraksi itu, tapi juga ada masyarakat di sana. Masyarakat tentu juga tidak hanya cerdas dalam memilih, juga harus juga mampu mengapresiasi, menyampaikan, mewawarkan kaitan dengan pemilihan kepala daerah ini. Maka kami selalu dengan teman-teman kota kabupaten melakukan kegiatan, maksimalkan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder yang ada, yang belum kesentuh. Makanya teman-teman KPU kota kabupaten itu sampai ada ke kepulauan yang atau ke masyarakat adat, contoh ke Baduy dan sebagainya, misalkan yang memang sama sekali misalkan dalam pemilu kemarin tidak tersentuh. Nah, ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tentu ormas perguruan tinggi itu bagian dari yang wajib kita jalankan. Tapi ke daerah-daerah yang juga bagian wilayah Banten yang jarang tersentuh, kita juga sentuh kemarin seperti itu. Maka kaitan dengan apa yang diinginkan, selain suksesnya proses, juga ada sukses hasil. Sukses hasil misalkan partisipasi. Betul, karena berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, Provinsi Banten partisipasinya tinggi terus nih, ya, itu kan. Apalagi kemarin tuh presiden kan tinggi tuh. Ini ada beban juga nih, harus tinggi juga nih. Nah, kemarin kita dengan teman-teman komisioner misalkan yang lain diskusi kaitan dengan partisipasi. Kalau tidak salah dalam pemilu sebelumnya itu sampai 67% kan, masih di bawah 70. Nah, kita kemarin diskusi bagaimana kemudian partisipasi ini harus di atas 70%. Makanya kemana-mana tuh ya, teman-teman komisioner tuh ke gunung, ke sungai. Nah, itu makanya konsekuensi logisnya adalah bagaimana kemudian KPU berkolaborasi dengan KPU Kota Kabupaten meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat yang tidak hanya meningkat partisipasinya, tapi juga sukses prosesnya tanpa pelanggaran, tanpa apa namanya, residu-residu yang kemudian nanti berpotensi itu bisa berpengaruh di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu. Siap. Jadi ini teman-teman KPU ini luar biasa kerjanya siang dan malam ya. Selain sukses, tapi harus partisipasi juga ya, Pak. Partisipasinya harus bagus juga. Double juga, Pak. Jangan sampai ada residu dari tahapan yang sudah kita lakukan gitu kan. Juga partisipasi kita harus bagaimana bisa kita tingkatkan. Siap. Jadi, tapi kalau koordinasi dengan BPPD mendekat, Pak ya? Kalau itu jalan kaki sampai gitu kan. Ini bagaimana tetap aman logistik, koordinasi dengan BPPD di belakang kantornya dekat. Tinggal mobil selesai. Siap. Di beberapa daerah di Provinsi Banten ini masuk dalam kategori rawan. Harusnya yang berhak menjawab ini teman-teman Bawaslu. Tapi dari kacamata teman-teman KPU, apakah sudah ada koordinasi untuk bisa setidaknya daerah-daerah kalau tidak salah itu Pandeglang ya Pak ya? Ada dua ya Pak ya yang masuk kategori rawan yang dipetakan oleh kawan-kawan Bawaslu. Tanggapannya dari Bawaslu seperti apa? Kita sudah baca, kita juga sudah analisa kaitan dengan apa yang menjadi titik rawan ya. Kalau KPU adalah sepanjang tahapan itu tidak menyentuh pada tataran-tataran organik kita, maka kita, Kang Is, adalah dalam tahapan kemarin selain kita melakukan tindakan-tindakan terukur dalam konteks bagaimana apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ad hoc di bawah, karena kita sudah kita lokalisir kaitan dengan apa sih potensi yang bisa berpengaruh terhadap tahapan residu yang diakibatkan oleh teman-teman jajaran kita. Kita sudah lokir itu ada di tingkatan ad hoc, baik itu PPK, PPS, dan KPPS. Apa sih problemnya? Kita kan tahu pelanggaran itu ada 3 ya. Ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilu. Dulu saya pernah di Bawaslu, kaitan bagaimana dari 2013 saya di Bawaslu, saya tahu betul di mana titik-titik yang harus betul-betul diantisipasi. Nah, kaitan dengan ketika saya aktif di KPU, maka leading sektor kaitan dengan pelanggaran administrasi itu sebetulnya ada di titik-titik rawan tadi. Ada di PPK, PPS, KPPS. Misalkan contoh kasus kaitan dengan
pelaksanaan di hari H. Kan ada C6 kalau dulu ya, ada undangan kepada pemilih. Ini salah satu misalkan kan itu yang harus dilaporkan ke KPU. Kalau ini tidak dilaporkan berapa yang terdistribusi, berapa yang terdistribusi, tentu kalau ini tidak dilaporkan bagian juga dari pelanggaran administrasi karena tidak tercatat misalkan. Itu satu contoh misalkan. Contoh yang lain misalkan ketika pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPS itu surat suara tidak tertandatangani, kan surat suara sah itu salah satunya ditandatangani oleh ketua KPPS. Kalau itu kemudian seluruh surat suara tidak tertandatangani, nah ini juga bagian dari prosedur yang salah misalkan. Maka kami kemarin banyak hal yang kami lakukan kaitan dengan antisipasi pelanggaran-pelanggaran yang notabene yang bisa dilakukan dan sering kerap terjadi kaitan dengan pelanggaran itu adalah pelanggaran administrasi. Apa itu? Bukan mereka tidak paham sebetulnya teman-teman ini. Karena kan dari PPK, PPSK, PPS ini juga ada sudah banyak yang pengalaman ya. Yang udah 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Sebetulnya mereka hanya bagaimana kemudian fokus terhadap tusi yang mereka bebankan berdasarkan regulasi yang ada. Misalkan tusinya PPK apa, tusinya PPS apa, tusinya KPP. Mereka fokus di situ saja. Insya Allah pelanggaran administrasi kita antisipasi, bisa diantisipasi. Maka kemarin kita KPU secara berjenjang kami kumpulkan PPK, PPS gitu kan, oleh oleh teman-teman KPU kota kabupaten dan kita hadir di sana memberikan apa sih kira-kira yang harus kita antisipasi. Maka fokus kita adalah bagaimana teman-teman PPK, PPSK, PPS hari ini kan rekapitulasi tingkat PPS tidak ada, adanya di tingkat PPK gitu kan, PPK tingkat kota dan provinsi. Maka secara administrasi saya bilang itu harus betul-betul difokuskan karena di PPK itu akan selamat kaitan dengan rekapitulasi terkait dengan pembacaan perolehan suara di masing-masing TPS jika memang potensi persoalan yang ada di TPS itu bisa terselesaikan. Karena satu catatan ada di kewajiban dari KPPS itu dan itu sudah terukur dalam tertulis misalkan adanya catatan-catatan kejadian khusus. Nah, persoalan-persoalan yang sering muncul kaitan dengan kepemilian kemarin di 2024 misalkan kadang-kadang persoalan sudah selesai tapi tidak tercatat dalam dalam catatan-catatan khusus tadi. Makanya kita kasih format itu. Ada POM catatan khusus yang kalau ada kejadian khusus namanya itu POM kejadian khusus. Kalau ada persoalan yang bisa diselesaikan itu dicatat di sana. Nah, problematika teman-teman kadang-kadang karena banyak aktivitas yang harus diselesaikan gitu kan, sehingga catatan-catatan itu menjadi tidak terdokumentasikan dengan baik padahal sudah selesai. Nah, itu yang seperti itu sering terjadi, makanya kita kemarin meminta kepada KPU Kota Kabupaten, kepada PPK PPS untuk fokus apa yang menjadi problematika di lapangan ketika itu harus misalkan kalau selesai bagaimana, tidak selesai bagaimana. Maka harus terdokumentasikan dan tercatat dengan baik. Ini rigid banget Pak Agus jawabannya. Makan Bawaslu ya Pak ya. Karena memang kita harus terima kasih nih kawan-kawan Bawaslu Provinsi Banten, harus terima kasih sama Pak Agus karena yang harus Pak Is tanyain ke Bawaslu ini udah dijawab sama Pak Agus. Menguasai sekali ya. Terima kasih Kak Is. Pak Dokter, artinya kan kalau sekarang sudah ada aturannya kampanye itu boleh dilakukan di institusi pendidikan terutama kampus. Ini bagaimana tanggapannya terkait bolehnya dilakukan kampanye tapi memang di lingkungan kampus. Sudah Pak ada yang datang calon ke kampus Pak Pak Dokter? Seperti apa? Silakan Pak. Jadi kalau secara akademisi ya karena memang untuk mahasiswa ini bisa dikatakan adalah pemilih pemula. Betul. Yang perlu diedukasi, yang perlu diarahkan, ya boleh-boleh saja, boleh saja, asalkan jangan sampai intervensi. Nah, justru yang menjadi pertanyaan kami itu, kalau kami kan kampusnya swasta, ini yang kampus negeri yang kami pertanyakan. Jadi larangan itu kan ada bagi ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu calon, ya, tidak boleh. Tapi di sisi lain juga ASN dibolehkan untuk memilih. Nah, tidak seperti TNI dan Polri.
yang namanya boleh memilih itu pasti kan ada obrolan. Nah, dikhawatirkan ini menjadi jalur-jalur ya kampanye bawah tangan itu tadi yang kami khawatirkan. Kalau kami sih karena posisinya kampusnya dibentuk oleh masyarakat kan, swasta, tapi kalau untuk yang negeri ini yang kami khawatirkan dalam arti khawatirnya ada intervensi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk terkait mengenai kampanye di kampus ya boleh-boleh saja. Karena memang yang di dalam kampus itu kan orang sudah dewasa semua, gitu, orang sudah dewasa semua. Yang perlu diarahkan dan diedukasi dan sebagainya terkait mengenai hak memilihnya. Karena bagi pemilih pemula itu kan perlu adanya penyampaian atau edukasi dan lain sebagainya. Siap. Jadi memang sangat-sangat ini ya, sangat justru ketika memang melakukan kampanye di kampus ini sangat baik, terutama untuk teman-teman yang masih muda yang mungkin yang ingin lebih tahu lebih dalam program kerja, visi dan misi. Tapi dari dua pasangan calon ini yang mengarah ke benar-benar kuat ke pendidikan sudah menemukan belum ya Pak Dokter? Ya, kalau dari statementnya, visi misinya hampir semua keduanya itu mengarah ke dunia pendidikan. Dan semoga siapapun yang nanti terpilih ya sesuai dengan komitmennya yang disampaikan di dalam debat visi misinya. Nyoblos di mana Pak Dokter nanti? Pak Sariha? Kebetulan saya ini KTP-nya masih Cilegon, walaupun tinggalnya di Serang. Iya, tapi kan gubernur nyoblos. Gubernur. Jadi nyoblos di Cilegon ya? Di Cilegon. Siap. Tapi kalau siapa yang dicoblos? Ah, iya jangan, bahaya. Berarti Pak Agus juga nyoblos di berarti? Kota Tangerang ya. Di Kota Tangerang ya. Kota. Kalau komisioner itu nyoblosnya belakangan apa akhiran? Awalan apa akhiran biasanya Pak Agus? Ya, kita kan disesuaikan dengan tugas ya. Kalau kita di hari-hari itu ada monitoring. Biasanya kita di awal. Di awal sih. Ya, pagi ya, teman-teman biasanya ya, baru kita bisa bergerak. yang lain. Ya. Pilihan udah ada ya Pak Agus ya. Bismillah gitu. Untuk kebaikan Banten kan. Siap, Pak Agus terima kasih banyak. Siap. Sama-sama Kak Is. Hadir di podcast luar biasa, tidak terasa 30 menit sudah. Terakhir mungkin Pak Agus, ini kan sampai dengan selain teman-teman komisioner yang lagi bekerja keras siang dan malam, bahkan hanya tidur 2-3 jam mungkin sehari. Siap. Satu hari sebelum pencoblosan kan teman-teman PPS juga berjibaku. Siap, betul. Apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman PPS? Jangan lupa minum atau jangan lupa makan. Itu yang pertama, Pak Agus, apa yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan PPS? Yang kedua, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Banten? Ajakan untuk memilih, silakan Pak Agus. Ya, kita tidak hanya 1-2 kali bertemu dengan teman-teman KPU Kota Kabupaten, tentu sesuai dengan kewilayahan. Kami mengimbau ada 4.656 jumlah PPS. Siap. PPK ada 775 PPK gitu kan di 1.552 desa. Desa atau kelurahan. Tentu kami berharap dan kita juga sudah sering himbau kepada teman-teman organik kami di bawah, baik itu KPU, PPK dan PPS, kita berharap bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah ini, baik gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, bupati wakil bupati. Tentu ini bagian dari pelaksanaan ringan kalau kita sama-sama bekerja. Dan akan menjadi berat tentu kalau kita kerjanya tidak terkoordinir dengan baik. Maka oleh karena itu kami yakin betul apa yang sudah kita konsolidasikan, kita komunikasikan kepada teman-teman di 8 kota kabupaten dan jajaran di bawah PPK PPS dan KPPS yang pada tanggal 7 November kita baru lantik kemarin berjumlah 120 ribuan gitu kan. Jumlah KPPS yang tidak sedikit gitu kan. Itu luar biasa, 120.617. Setelah dilantik banyak yang ke dealer itu Pak. Iya. Proses seleksi anggota KPPS yang antusias banyak sekali dan kita sudah selesaikan dan insya Allah mudah-mudahan saya berharap teman-teman tetap fokus, konsentrasi, lakukan tugas-tugas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan koridornya. PPK, PPS, dan KPPS, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, lakukan itu, kita harus sukses dalam proses pelaksanaannya.
tentu bagi masyarakat Banten saya pikir KAIS adalah ini juga bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari perhelatan pemilihan kepala daerah ini. Masyarakat Banten justru adalah masyarakat yang justru dapat menentukan pemilihan kepala daerah ini bisa sukses atau tidak. Yes. Kalau mereka besok tanggal 27 nggak pada datang ke TPS, ya nggak ada pemilihnya kan, kira-kira begitu ya. Sangat menentukan, apalagi tadi disampaikan bahwa dalam DPT kita yang berjumlah 8.900.000-an itu, pemilih pemulanya, pemilih mudanya itu adalah sekitar 62%-an. Oleh karena itu, mari masyarakat Banten yang saya hormati dan saya cintai, mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah ini dengan sesukses-suksesnya, sukses dalam proses, sukses dalam hasilnya. Sayangi Bantenmu, coblos. Nah, itu baru satu kali disebut tuh. Kemarin sama Pak Ketua satu episode hampir 12 kali. Ini baru satu kali. Aduh, Pak Komisioner. Sayangi Bantenmu, coblos pilihan. Pak tunggu-tunggu tadi sebenarnya. Baru inget ya, Pak ya. Iya. Emang sengaja di akhir gitu ya. Jangan lupa ya, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Terakhir, Pak Dokter, apa yang disampaikan untuk masyarakat Banten, ajakan terutama untuk jangan golput, datang ke TPS. Baik, terkhusus untuk masyarakat Banten ya. Pada intinya seperti yang disampaikan Bang Agus tadi, itu nasib Banten itu ya ada di tangan kita semua. Yes. Makanya dengan hak pilih kita jangan disia-siakan. Betul. Kita bersama-sama di tanggal 27 November 2024 untuk ya mengotori jari kita dengan tinta sebagai tanda bahwa kita telah memilih. Siap. Jangan sampai golput, karena golput itu ya bukan pilihan. Siap. Tapi keputusasaan. Siap. Terima kasih. Golput bukan pilihan tapi keputusasaan. Pak Agus, kalau udah nyoblos dicelupin tinta, itu dapat diskon nggak sih dari KPU? Insya Allah itu akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siap. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Kak. Jangan lupa 27 November datang ke TPS, tentukan pilihan, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Pak Agus pamit, Pak Dokter pamit, Pak Is pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Foto dulu, foto.